3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Ini tidak apa-apa, Yelan dan Jiang Ya pahit dan Astrian. Di dunia ini, ada orang yang mengatur keluarganya sendiri kepada orang lain sesuka hati, yang membuat mereka pusing. Tapi karena Jiwoks berkata demikian, keduanya hanya bisa menjawab, cemberut, memikirkan bagaimana menghadapi kedua keluarga itu. Sekarang kita telah mengatasinya, Qin Chen, Ji Ruyu dan Jiwoks siap untuk pergi. Tuan Kuil Sengong mengucapkan kalimat, dan segera mengambil 3 orang debu Qin, dan tiba-tiba menghilang di alam semesta. Melihat Master Kuil keajaiban dan yang lainnya pergi, keluarga Ye dan keluarga Jiang semuanya lega, sementara Master Kuil virtual dan yang lainnya terkejut dan saling memandang dan menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa kelompok dunia kuno akhirnya mencapai hasil ini, yang tidak terduga bagi kita semua. Hadirin sekalian, saya pergi dulu. Haha, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi, tuan-tuan. Segera, Master dari Kuil Sushen dan Master dari Lembah Kunpeng membungkukkan tangan mereka, dan kemudian dengan murid-murid mereka, berbalik dan menghilang. Meskipun mereka terkejut satu persatu, mereka semua terkejut. Perjalanan ke dunia kuno ini tidak hanya dapat bekerja sama dengan dunia kuno di masa depan, tetapi juga mendapatkan hak preemptif untuk membeli harta karun Tiangong, dan bahkan mendapatkan kualifikasi untuk membeli harta karun Tianzun tingkat atas. Ini pencapaian yang luar biasa. Nenek moyang dari kekuatan teratas ini semuanya tersenyum, mulut mereka terbelah dan mereka tertawa. Di sisi lain, keluarga Ye dan keluarga Jiang kembali ke dunia kuno dan mulai menangani urusan dunia kuno. Peristiwa hari ini berdampak besar pada dunia kuno. Meskipun keluarga Ji dan keluarga Xiao telah menurun, keluarga Ye dan keluarga Jiang masih membutuhkan banyak hal untuk dilakukan jika mereka ingin sepenuhnya mengendalikan dunia kuno. Namun, untuk keluarga Ye dan keluarga Jiang, hasil panen mereka bahkan lebih besar daripada kuil virtual. Keluarga Xiao dan keluarga Ji tidak terbelakang. Kedua keluarga dapat mengontrol semua sumber daya dunia kuno. Meskipun setengah dari sumber daya asli diambil oleh penguasa kuil para pengrajin, setengah sisanya cukup untuk pengembangan kedua keluarga. Bahkan jika mereka mengendalikan dunia kuno, belum tentu mereka bisa melangkah ke alam tertinggi di masa depan. Bagaimanapun, asal-usul dunia kuno bukannya tidak dapat diubah, tetapi akan pulih perlahan. Sekarang, dalam kekosongan alam semesta, ketiga pria Qin Chen memasuki aula harta karun Master Aula Sengong, dan bolak-balik melalui kehampaan dan dalam perjalanan. Qin Chen merasakan kehampaan dunia luar, dan menunjukkan pandangan yang sedikit bingung. Tuan, sepertinya arah yang kita tuju sekarang bukanlah tempat rahasia markas besar Tiangong. Tuan Kuil Sengong terkekeh, itu bukan kembali ke tempat rahasia markas. Bisa kita pergi? Qin Chen bingung. Yuyu dan Wuks telah diselamatkan, dan dunia kuno pasti akan menyebar dengan sangat cepat. Untuk masalah sebesar itu, Dewan Teran pasti akan menghukum Tiangong. Tempat rahasia markas Tiangong akan menjadi tempat teraman. Jika Anda tidak kembali ke masa lalu, Qin Chen benar-benar takut apa yang disebut parlemen Teran akan mencegat mereka dan melakukan sesuatu pada mereka. Oh, jangan khawatir, kamu sudah familiar dengan tempat yang aku tuju. Ketika aku sampai di sana, aku ingin kalian bertiga melakukan satu hal. Master dari Kuil Artificer tersenyum. Kau ingin kami bertiga melakukan sesuatu? Ya, hanya kalian bertiga yang bisa melakukannya, tapi aku tidak bisa melakukannya sama sekali. Tuan dari kuil para pengrajin terkekeh. Tiba-tiba, Qin Chen lebih bingung. Apa misteri Dewa Kuil Kecerdasan? Mereka hanya dapat melakukannya oleh mereka bertiga, tetapi penguasa kuil karya ajaib tidak dapat melakukannya sendiri. Jangan khawatir, itu hal yang baik. Ini akan sangat bermanfaat bagi kalian bertiga. Jika bukan karena kami melakukannya sendiri, kami tidak akan memberikan kesempatan yang baik kepada kalian bertiga. Tuan Kuil dari keahlian ajaib berkata sambil tersenyum. Manfaat besar, Qin Chen bingung, tapi dia tidak banyak bertanya. Dia cukup nyaman dengan Tuan Kuil. Bahkan jika itu adalah hal yang baik, tidak perlu terburu-buru untuk sesaat. Qin Chen berkata lagi pula, mereka baru saja membuat hal sebesar itu di dunia kuno, dan Dewan Teran pasti akan melakukan sesuatu.
Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Itu pasti Dewan Teran, tapi apa yang kamu khawatirkan bukannya tidak masuk akal. Dalam perjalanan ini, kami telah membuat keributan besar sehingga Dewan Teran pasti tidak akan menyerah. Setelah menerima permintaan Raja Raksasa, itu pasti akan melakukan sesuatu. Tuan Kuil Sengong mencibir dan mendengus, dan yang akan saya lakukan selanjutnya adalah membiarkan saya bekerja dan berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Berbicara tentang ini, penguasa Kuil Sengong memandang Qin Chen. Apakah Anda tahu apa yang saya butuhkan? Untuk melawan parlemen Teran sekarang setelah saya bekerja. Kekuatan. Qin Chen tidak ragu. Sanksi macam apa, keadilan macam apa, tidak lebih dari kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat bersuara, dan tidak ada yang dapat menghukumnya. Tuan dari Kuil Kecerdasan tertawa, haha, kamu. Tapi kamu benar. Sanksi dan omong kosong hanyalah nama beberapa orang munafik. Jika ada cukup kekuatan, siapa yang berani menghukum? Namun, kekuatan hanyalah salah satunya. Harus ada kebenaran. Kebenaran, Qin Chen mengerutkan kening. Satu sisi, Jiruyu, Jiwux, semuanya mengerutkan kening. Cara hukumannya adalah membiarkan keadilan orang lain tenggelam. Matanya dalam, mulutnya membentuk senyum tipis, dan dia punya rencana di benaknya. Sekarang, Qin Chen penasaran, dan tidak tahu apa arti agung dari Master Kuil Seni yang dibicarakan. Namun, dia tidak bertanya. Bagaimanapun, dia bisa melihat bahwa penguasa kuil keajaiban adalah Yin Bitua. Karena dia berani memulai di dunia kuno, dia tidak takut dengan sanksi apapun. Dan di Qin Chen 3 orang di bawah bimbingan Master Kuil, dengan cepat pergi ke suatu tempat. Apa yang terjadi sebelumnya di dunia kuno, seperti angin topan, telah menyebar dengan cepat ke seluruh alam semesta. Banyak kekuatan teratas dari aliansi Teran menerima berita pada waktu yang hampir bersamaan. Ledakan, tiba-tiba, alam semesta berguncang dan Terans terkejut. Apa? Penguasa Kuil Sengong menerobos alam tertinggi dan membawa penguasa Aula Tiangong ke dunia kuno. Penguasa Istana Dewa Penghancur Bintang dan penguasa Gunung Dayu membunuh keluarga Ji, memenjarakan leluhur Xiao Wudao, dan melawan Raja Raksasa. Apakah berita itu benar? Berita menyebar, getaran Teran, seperti batu yang mengaduk 1000 gelombang, seluruh alam semesta, tidak lagi tenang. Awalnya, banyak orang dikejutkan dengan kabar bahwa penguasa kuil Tuhan telah menembus alam tertinggi. Kemudian, mata orang tertuju pada apa yang telah dilakukan oleh tuannya. Arogan, sombong, ini sangat mengagumkan, pembunuhan. Meskipun penguasa kuil Tuhan memberikan banyak kontribusi untuk aliansi Teran, ketika berita itu menyebar, Terans terkejut, dan semua kekuatan besar tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Tuan Aula Sengong terlalu sombong dan sombong. Dia bahkan membunuh nenek moyang dari 2 Terans besar, kekuatan tertinggi surga. Betapa sombongnya. Meskipun Istana Bintang dan Gunung Daewo bukanlah kekuatan tertinggi, mereka adalah 2 teratas di antara kekuatan surgawi. Surgawi manusia. Mereka terkenal dan kuat. Tapi sekarang, dia adalah leluhur dari 2 kekuatan ini, karena di dunia kuno, dia langsung dimusnahkan oleh penguasa kuil. Berita seperti itu mengejutkan dan membuat marah banyak orang. Alam semesta sangat luas. Dalam kehampaan tersembunyi di kedalaman wilayah Teran. Aturan yang luas diselimuti, dan aturan langit dan bumi berubah menjadi sungai yang luas, menutupi kehampaan. Disinilah Dewan Teran berada. Dewan Teran adalah tempat di mana isu-isu utama dibahas dalam aliansi Teran dan mewakili kehendak tertinggi dari aliansi tersebut. Parlemen Teran dibagi menjadi 2 tingkat, satu parlemen Teran dalam, yang lainnya adalah parlemen aliansi. Dewan Dalam adalah parlemen dari kekuatan teratas di dalam Teran untuk membahas urusan Teran sendiri, sedangkan Dewan Aliansi adalah parlemen dari seluruh aliansi Teran. Setelah peristiwa besar terjadi, seluruh aliansi Teran, termasuk ras lain seperti klan iblis, juga akan berpartisipasi. Saat ini, rumah Dewan Dalam Teran. Pusaran air yang dalam berputar, di mana langit berbintang berenang, mengeluarkan nafas yang mengerikan. Dunia batin Dewan Teran selalu sunyi. Hanya ketika ada masalah besar yang akan hidup. Di saat-saat biasa, hanya ada kekosongan tanpa akhir. Namun hari ini, majelis Teran berisik. Bersenandung, pilar batu yang megah lahir dari sekitar pusaran air.
Pilar batu mencapai langit. Pada manik-manik batu, muncul satu singgasana demi satu. Di singgasana, satu demi satu, sosok-sosok luar biasa muncul. Ada 7 atau 8 bayangan virtual yang muncul, masing-masing memancarkan nafas langit dan bumi, dan aturan tertinggi alam semesta mundur sesuai dengan itu. Kamu seharusnya tahu apa yang terjadi hari ini. Mari kita bicara tentang pendapatmu. Seorang tokoh tinggi berkata dengan acuh tak acuh. Pengrajin ilahi adalah yang tertinggi. Dia berani dan sembrono. Dia menerobos ke dunia kuno dan membunuh penguasa kuil dan penguasa Gunung Dayu. Terlebih lagi, dia menangkap Xiao Wudao, leluhur keluarga Xiao di zaman kuno. Dunia. Dia bertindak dengan berani dan menghancurkan kedamaian rakyat kita. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kata sesosok penuh nafas yang mengerikan. Suaranya bergemuruh dan jalan bergetar. Hal yang sama juga berlaku untuk arti leluhur asli. Raja Raksasa telah secara resmi menulis surat kepada Dewan Teran meminta hukuman berat dari penguasa tertinggi. Meskipun dia belum bergabung dengan Dewan kita, sebagai yang tertinggi, dia harus mematuhi aturan Dewan Teran kita. Yang mulia, dia tidak boleh membunuh mereka yang berkuasa di surga. Jika tidak, apa yang akan terjadi pada rakyat kita? Saya tidak tahu apa artinya menerobos banyak orang di Kongres Rakyat Jin sampai mereka menerobos klan baru. Menurutku, karya dewa tertinggi menghancurkan Master Istana Dewa Pembunuh Bintang dan Master Surgawi tingkat atas lainnya. Ini merusak kekuatan orang-orang kita. Aku khawatir pengrajin supernatural itu bukan mata-mata iblis. Bekerja untuk setan dan menghancurkan orang-orang kami. Ada beberapa pria kuat, kata Leng Ham, tidak puas. Batuk. Tiba-tiba, seseorang batuk. Ini adalah pengingat bahwa pekerjaan ilahi adalah mata-mata dari klan iblis. Jangan katakan itu. Sengong Zizun adalah pendiri Tiangong. Itu diwarisi dari karya pengrajin. Pada tahun-tahun itu, iblis kehilangan banyak yang kuat untuk membunuh pekerjaan pengrajin, dan akhirnya gagal. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, iblis tidak melepaskan rencana untuk bekerja di langit, dan mereka telah mengatur beberapa tindakan. Semuanya adalah orang kuat tingkat atas di Teran. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui rahasia ini? Jika bukan karena karya Tuhan Yang Maha Esa, beberapa karya pengrajin pasti sudah lama dihancurkan oleh iblis, dan masih dipertahankan hingga sekarang. Dikatakan bahwa pengrajin supernatural adalah mata-mata iblis. Ini terlalu berlebihan. Jika Anda mengatakannya, Anda tidak percaya. Sebaliknya, Anda pikir Anda memperlakukannya sebagai orang bodoh. Pada saat ini, salah satu dari mereka memancarkan semburan cuaca. Tubuhnya seperti sosok jauh di dalam kehampaan, seperti sosok di lautan luas. Tiba-tiba, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, apa yang saya katakan?" Begitu pria itu membuka mulutnya, lapangan itu sunyi. Sengong Supreme menghancurkan aturan klan kita. Apakah itu penghancuran keluarga Ji kuno dan keluarga Xiao, atau pembunuhan Master Istana Dewa Bintang dan Master Gunung Dayu? Mereka semua melanggar aturan Dewan Klan kita. Di saya pendapat, untuk menenangkan agitasi klan dan untuk memberikan pertanggungjawaban kepada semua kekuatan utama klan. Tolong bawa kembali pengrajin dewa terlebih dahulu. Apa yang dikatakan dewa leluhur itu sangat benar. Pertama-tama kembalikan pekerjaan dewa dan kemudian buat keputusan. Itu dia. Kirim tim penegak hukum Dewan Teran dan bawa kembali si ahli. Kata seorang pria kuat yang terkenal. Ledakan. Bayangan kosong yang tak terhitung banyaknya, satu demi satu menghilang, antara langit dan bumi kembali tenang. Pada saat ini, di tempat yang luas dan kacau, sosok seperti dewa membuka matanya dengan tenang. Menarik, kirim tim penegak hukum. Dewa leluhur, apakah Anda ingin menggunakan acara ini untuk mengarah ke tertinggi yang riang di belakang tertinggi karya ilahi? Dewa leluhur, apakah ini akan berhenti? Tertindas oleh nama yang tertinggi tanpa beban selama bertahun-tahun, mau tidak mau keluar untuk melakukan sesuatu. Hehe, tertinggi yang riang, tidak mudah untuk dibatasi, takut untuk tidak mencuri ayam, bukan makan nasi. Sosok ini, dengan sedikit senyuman, tenggelam dalam kekacauan dan menghilang. Peristiwa dunia kuno tidak hanya tersebar di antara umat manusia, tetapi juga diteruskan ke alam semesta. Secara alami, itu juga menimbulkan kegemparan. Bahkan para setan pun mendapat kabar. Leluhur iblis Yuan mendengar berita itu, dan segera mencibir, "Terans,
Atau seperti pertarungan, lawanlah, pertarungan terbaik sampai semua mati. Secara alami, Qin Chen dan yang lainnya tidak tahu bahwa Parlemen Teran telah menjatuhkan sanksi pada pengrajin suci, tetapi tetap tinggal di rumah harta karun pengrajin suci. Beberapa hari kemudian, ini dia, guru ilahi terkekeh. Qin Chen bertiga hanya merasakan sekuntum bunga di depan mereka, dan mereka sudah terbang keluar dari rumah harta karun. Ini, melihat pemandangan di depannya, mata Qin Chen membeku. Kekosongan di depan matanya memberinya perasaan keakraban yang tak tertandingi, yang membuat Qin Chen sekilas melihat bahwa itu sebenarnya adalah alam surgawi umat manusia. Tempat Qin Chen naik pada tahun-tahun itu adalah surga timur. Surga Teran adalah markasnya, jadi dia sangat akrab dengannya. Tuan dari kuil pengrajin, ini adalah tempat yang ingin kamu bawa untuk kami. Ji Ruyu terkejut. Ji Wuks juga sedikit terkejut. Dia juga penasaran dengan tempat yang dikatakan dewa-dewa, dan sekarang dia ragu. Hanya mata Qin Chen yang berkedip, berpikir. Haha, Qin Chen, kamu seharusnya sudah menebaknya. Master Supernatural menatap mata Qin Chen dan berkata sambil tersenyum. Qin Chen mengangguk, tebak, hanya tidak yakin. Guru ilahi tertawa, tahukah Anda mengapa saya membawa Anda ke sini? Qin Chen diam. Ji Ruyu dan Ji Wuks semua melihatnya satu persatu. Qin Chen menebaknya, mereka semua ingin tahu apakah Qin Chen telah menebak tujuan dari pekerjaan ilahi. Qin Chen merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, jika tebakan saya benar, Tuan, apakah Anda ingin kami memperbaiki surga? Hahaha, kau sandiwara. Guru ilahi tertawa. Memperbaiki surga memang salah satu tujuan dari perjalanan ini. Perbaiki langit. Di satu sisi, Ji Ruyu dan Ji Wuks menyedot AC dan membiarkan mereka memperbaiki langit. Bisakah mereka melakukan proyek ini? Tiba-tiba, mata Ji Wuks berkilat, seolah sedang memikirkan sesuatu. Oh, apa yang kamu pikirkan? Master Supernatural memandang Ji Wuks, setengah tersenyum. Ji Wuks dengan cepat memberi hormat dan berkata, Tuan Kuil, apakah Anda meminta kami untuk mengumpulkan kekuatan asli dari dunia kuno untuk memperbaiki surga? Ji Wuks memikirkan klan iblis asli Jinling. Jika dia ingin memperbaiki langit, dia membutuhkan asal-usul alam semesta. Pada saat itu, Tuan Jinling membawa kekuatan asli dari medan perang 10.000 suku kembali ke surga untuk memperbaikinya. Asal-usul dunia kuno juga mirip dengan asal-usul alam semesta, yang secara alami dapat memulihkan surga. Betul sekali. Tuan Kuil mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu juga sangat pintar. Dia melihat ke cakrawala yang jauh. Saat ini, melihat ke ujung langit, dia melihat langit di depannya seperti kekacauan, seperti telur yang tertutup kekacauan. Kekacauan adalah kulit telur, dan langit adalah putih telur dan kuning telur di dalam kulit telur. Surga adalah tempat yang istimewa. Pada saat itu, hal pertama yang dilakukan iblis terhadap Terans adalah menghancurkan surga. Sekarang, meskipun surga Teran telah banyak dipulihkan, itu masih sangat rusak. Qin Chen mengangguk. Dikatakan bahwa pemulihan surga adalah berkat Anda, Maha Guru Xiao Yao dan Master Kuil Sengong. Dia juga mendengar bahwa ketika surga dihancurkan, itu adalah yang tertinggi yang riang dan penguasa kuil para pengrajin. Dia menghabiskan banyak uang dan energi untuk memulihkan surga. Oleh karena itu, Master Kuil Seni Ilahi masih tertidur selama bertahun-tahun dan dikatakan mengalami kerusakan parah. Oh, aku ini apa? Namun, Master dari pengerjaan ajaib kuil itu terkekeh dan menghela nafas. Sebenarnya, pemulihan surga adalah berkat Maha Guru Xiao Yao. Dia memiliki pagoda gurun, yang sebenarnya sepotong surga. Dia menggunakan kekuatan menara tandus dan kekuatannya sendiri untuk secara paksa memperbaiki surga. Karena alasan ini, kerugian aslinya terlalu besar, dan dia menderita banyak trauma, hanya penyembuhan, butuh waktu bertahun-tahun. Jika tidak, dengan bakat dan kekuatan Maha Guru Xiao Yao, saya tidak tahu di mana kultivasi saya sekarang. Bagaimana saya bisa mentolerir kesombongan setan Yuan selama bertahun-tahun? Saya khawatir itu telah meluncurkan serangan balik menyeluruh terhadap iblis. Adapun saya, Tuan Kuil Sengong tertawa. Pada masa itu, saya hanya bertarung di bawah Tuan Xiao Yao. Namun, saya bekerja di surga dan memiliki harta warisan dari pekerjaan pengrajin. Mengandalkan harta itu, Xiao Yao Supreme dapat memperbaiki surga.
Jika saya mengatakan bahwa saya telah memberikan beberapa kontribusi, saya tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Pada masa itu, saya hanya bertarung di bawah Tuan Xiao Yao. Namun, saya bekerja di surga dan memiliki harta warisan dari pekerjaan pengrajin. Mengandalkan harta itu, Xiao Yao Supreme dapat memperbaiki surga. Jika saya mengatakan bahwa saya telah memberikan beberapa kontribusi, saya tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Pada masa itu, saya hanya bertarung di bawah Tuan Xiao Yao. Namun, saya bekerja di surga dan memiliki harta warisan dari pekerjaan pengrajin. Mengandalkan harta itu, Xiao Yao Supreme dapat memperbaiki surga. Jika saya mengatakan bahwa saya telah memberikan beberapa kontribusi, saya tidak dapat menerimanya sepenuhnya. Dan aku juga mendapatkan banyak keuntungan dalam proses pemulihan. Nyatanya, alasan kenapa aku bisa menembus yang tertinggi juga terkait dengan pemulihan surga. Apalagi, Qin Chen dan keheranan mereka melihat ke atas. Mereka semua mendengar bahwa Maha Guru Xiao Yao dan Guru Kuil Sengong menghabiskan biaya yang sangat besar untuk memperbaiki surga. Mereka bahkan tertidur lelap dan terluka parah. Mereka tidak menyangka bahwa Master Kuil Pengrajin Dewa menerobos dewa tertinggi karena pemulihan surga. Apakah kamu terkejut? Tuan Aula Sengong berkata sambil tersenyum. Memperbaiki surga adalah kerja keras, tetapi juga merupakan pekerjaan yang baik. Dalam proses memperbaiki batas surga, Anda dapat melihat banyak hal luar biasa, dan bahkan memahami beberapa hal yang orang lain tidak bisa mengerti, karena surga itu sangat istimewa dan luar biasa. Ini adalah kedua kalinya Master Kuil Tuhan mengatakan itu luar biasa. Qin Chen segera mengerutkan kening dan berkata, Tuhan, bukankah alam manusia ini sama dengan semua bangsa? Apakah ada yang istimewa tentang itu? Dia penasaran. Semua bangsa memiliki batas. Misalnya, ada setan. Klan iblis juga memiliki kerajaan iblis. Bahkan orang-orang kuno memiliki dunia kuno. Mereka adalah batasan. Apa bedanya? Ada perbedaan, tentu saja, dan ada perbedaan besar. Master Kuil Buatan menatap ke surga dan berkata dengan suara yang dalam. Karena surga adalah tempat yang menghubungkan banyak alam rendah. Meskipun semua negara memiliki batas, surga adalah satu-satunya tanpa siapapun. Faktanya, alasan mengapa tempat ini disebut surga Teran adalah karena ditempati oleh Terans kita. Faktanya, alam surga adalah alam surga, bukan surga Teran. Pidato Bo, hati Qin Chen alin. Maksudmu, akankah semua suku yang bangkit muncul di surga Teran? Qin Chen terkejut. Haha, atau bagaimana menurutmu? Tuan Kuil Sengong memandang Qin Chen. Anda terbang dari pesawat yang lebih rendah. Apakah Anda tidak menemukan apapun? Qin Chen memikirkannya dengan hati-hati dan tampak tertegun. Sepertinya memang begitu. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa dia telah bangkit dari tanah Tianwu dan muncul di surga. Namun, jurumudi kerangka dari iblis yang berbeda, Mikala dan Lao Yuan, setelah terbang dari tanah terlarang, tampak muncul di surga. Menurut hukum, iblis yang berbeda, dengan roh iblis, adalah milik iblis, bukankah seharusnya mereka terbang ke dunia iblis? Selain itu, Qin Chen juga memikirkan kucing hitam besar itu. Kucing hitam besar itu seharusnya milik keluarga iblis. Sebenarnya, itu juga harus terbang ke dunia iblis, tetapi pada kenyataannya, seperti mereka semua datang ke surga. Awalnya, Qin Chen mengira itu karena mereka terbang dari tempat yang sama, tetapi sekarang melihat ke belakang, ada sesuatu yang salah. Tentu saja, sekarang, karena langit rusak, tidak ada yang terbang selama bertahun-tahun, tetapi sejak pemulihan surga, dan setelah kamu membumbung tinggi, kamu harus terus terbuka. Setan dan ras lain, tentu saja tidak biarkan mereka terbang ke surga Teran kita, jadi mereka harus mencari titik lemah dan mengatur saluran transfer antara alam bawah dan surga. Ketika orang-orang dari ras mereka naik, mereka akan langsung membawa mereka ke batas mereka sendiri. Qin Chen dan mereka tiba-tiba sedikit fokus. Tak disangka, surga Teran begitu istimewa. Mengapa? Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Langit berkabut, dan tidak ada petunjuk. Baiklah, Master Kuil Sengong terkekeh. Saya tahu Anda memiliki banyak keraguan di hati Anda. Sejujurnya, saya tidak tahu banyak tentang beberapa hal. Mungkin hanya Maha Guru yang riang yang pernah memiliki pecahan surga yang bisa tahu itu, bahkan saya curiga. Tidak. Ya, seharusnya banyak kekuatan besar di alam semesta ini yang meragukan bahwa alasan mengapa guru tertinggi
Xiao Yao dapat naik menjadi orang kuat kelas 1 di alam semesta dalam waktu singkat terkait erat dengan kepemilikannya atas puing-puing langit. Xiao Yao Supreme naik terlalu cepat. Ini sangat cepat sehingga banyak orang menganggapnya luar biasa. Namun, kebangkitanmu juga luar biasa. Mungkin kamu punya beberapa rahasia. Tuan Kuil Sengong memandang Qin Chen dan tertawa. Bersenandung, dia mengangkat tangannya. Tiba-tiba, dua sumber kekuatan yang mengerikan, dengan cepat muncul di tangannya. Di antara mereka, satu adalah asal mula dunia kuno, yang lainnya adalah asal mula keluarga binatang purba luar angkasa. Ini adalah bahan untuk memperbaiki langit.